semuanya, bersama dengan Kak Masta hari ini, renungannya berjudul Rumah Ibu Lydia. Adakah di antara kamu yang bernama Lydia? Kak Masta ada cerita tentang seorang yang bernama Lydia. Lydia adalah orang Eropa pertama yang menjadi orang Kristen. Dia seorang yang murah hati, berkepribadian tinggi, percaya diri, berani, berambisi, penuh prakarsa, dan terbuka. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan seperti itu? Siapa sebenarnya Lydia? Lydia berasal dari daerah yang bernama Lydia atau Lut di Asia Kecil. Sekarang itu termasuk wilayah Turki. Daerah Lydia sudah berbudaya tinggi. Lydia tinggal di kota Tiara yang terkenal sebagai penghasil utama kain ungu yang bagus-bagus dan digemari oleh wanita kalangan atas dari berbagai negara. Suatu hari, Lydia memutuskan pindah ke negara Makedonia dan membuka toko kain ungu di kota Filipi. Pilihan Lydia pada kota Filipi karena kota Filipi adalah kota yang maju dengan penduduknya, terdiri dari berbagai suku. Daya beli penduduk itu tinggi. Letaknya hanya 17 km dari pelabuhan membuat kota ini menjadi kota persinggahan internasional, yang tentunya menjadi nilai tambah untuk usaha toko Lydia. Lydia rajin menghadiri ibadah di sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat ibadah agama Yahudi, adik-adik. Padahal dia sendiri bukanlah suku Yahudi dan bukan menganut agama Yahudi. Pada suatu hari, di tempat itu dia berkenalan dengan Paulus dengan rombongannya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas. Mereka baru saja tiba di kota Filipi. Singkat cerita, Lydia tertarik pada berita tentang Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia pun berprakarsa untuk mengundang Rasul Paulus dan rombongannya menginap di rumahnya. Lydia mempengaruhi sambil mendesak agar mereka mau menginap di rumahnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 15 tertulis, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Di rumah Lydia, semua karyawan dan sejumlah kenalannya berkumpul mendengarkan pemberitaan Paulus. Kemudian Lydia bersama dengan semua karyawannya memberi diri untuk dibaptis. Sebenarnya rombongan Paulus rupanya merasa sungkan adik-adik untuk menginap di rumah Lydia karena mereka baru berkenalan. Tetapi akhirnya mereka semua menginap di rumah Lydia karena dia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pengakuan Paulus. Dan akhirnya Lydia pun dibaptis bersama-sama dengan karyawannya dan seisi rumahnya. Oleh karena keterbukaan Lydia, rumahnya menjadi tempat ibadah setiap hari Minggu bagi seisi rumah dan tetangganya. Dan dia tidak saja membuka diri terhadap Injil, melainkan juga membuka diri terhadap pemberitaan Injil. Maka jadilah rumah Lydia menjadi gereja pertama di benua Eropa. Dari rumah Lydia itu sedikit demi sedikit Injil menyebar ke seluruh Eropa. Lalu beberapa belas abad kemudian, dari benua Eropa itu berita Injil itu dibawa ke Pulau Nias, ke Pulau Madura, Sumbawa, Sumatera, daerah Indonesia lainnya. Semua itu bermula dari rumah Ibu Lydia. Ya, dari rumah Ibu Lydia. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami, dimanapun kami berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.